Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan ada dalam rahmat Allah selalu. Juga saya menyapa kepada pemirsa MNF TV Megapolitan News Forum TV. Rahimakumullah. Kali ini Al-Fakir akan mengetengahkan pembahasan seputar Ramadan dan kerinduan bersama kita. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan terakhir tanpa khilafah. Malah saya bersama para santri sejak awal Ramadan berdoa, Allahumma ansurna wa a'izzana bi iqamatil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah fi hadha syahril mubarak. Ya Allah, muliakan kami, tolong kami dengan tegaknya khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah di bulan Ramadan ini. Amin. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dipisahkan ya antara Ramadan dengan khilafah. Sebagaimana tidak bisa dipisahkan syariah Islam dengan khilafah. Contoh, penentuan satu Ramadan itu supaya kompak seluruh dunia karena adanya khalifah. Nanti akhir Ramadan kapan, satu Syawalnya kapan, supaya kompak serentak seluruh dunia, tidak ada perbedaan hari. Itu juga karena adanya khilafah. Kenapa Ramadan kita kaitkan dengan khilafah? Karena manakala tidak ada khilafah, Ramadan ini mohon maaf ya, hanya seperti rutinitas spiritual belaka ya, tanpa ruh. Akhirnya artinya siang puasa, nanti maghrib berbuka, terus sahur ya, ibu-ibu tarawih, ibu-ibu menyiapkan sahur, masak, belanja. Hanya itu saja. Kan dulu Ramadan itu Masya Allah, peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam itu banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan bulan perjuangan, sehingga menorehkan banyak hal-hal penting dari Ramadan. Namun ketika tidak ada khilafah, ya tadi Ramadan itu hanya sekadar seperti rutinitas belaka, tidak memberikan kesan kepada umat yang membangkitkan gitu. Sebelum Ramadan banyak maksiat. Begitu masuk Ramadan, ngerem sedikit maksiat. Sebentar, nanti gaspol lagi. Begitu Lebaran, banjir maksiat lagi. Seperti itu. Korupsi merajalela. Ya. Sebelum Ramadan, nanti pas Ramadan, awal-awal Ramadan itu berapa hari ngerem korupsinya dikit. Setelah itu korupsi lagi. Ya. Musuh-musuhan lagi. Itu yang terjadi hari ini. Tanpa khilafah, puasa Ramadan terasa hampa. Oleh karena itu maka mudah-mudahan Ramadan bisa tegak di bulan suci Ramadan yang sekarang 1944 Hijriah atau
setidaknya ini yang terakhir lah, Ramadan tanpa khilafah. Kita ingin merasakan hari-hari Ramadan sebagaimana dirasakan dulu di zaman Rasulullah bersama para sahabat, para tabi'in, tabi'inat tabi'in, hingga 13 abad lamanya eksis. Bagaimana Ramadan itu sungguh bulan yang dahsyat, bulan yang luar biasa, berasa banget, baik oleh orang Islam ataupun oleh non-Muslim. Nah, oleh karena itu maka di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan saja bahwa khilafah itu janji Allah dan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti akan terjadi. Sehingga kalau ada yang tidak percaya, apalagi menolak, menghalang-halanginya, saya hanya katakan saja, yang dihadapi itu Allah Ta'ala. Pasti janji Allah dan bisyarah Rasulullah itu yang akan terjadi, itu yang akan wujud. Bahkan George Bush pun pernah berpidato dia dengan mengatakan bahwa sebuah keniscayaan nanti umat Islam itu akan hidup dalam naungan khilafah, tidak bisa dibendung, paling diperlambat, kata dia. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin mengaturkan beberapa dalil ya. Satu di antaranya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Takunu fikumun nubuwah, Masya Allah an takun, summa yarfa'uha Allah idza sya'a ay yarfa'aha. Dulu kepemimpinan itu adalah kepemimpinan kenabian. Nabi sendiri sebagai kepala negara. Dia eksis selama 10 tahun dikehendaki oleh Allah. Setelah itu diangkatlah oleh Allah. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, fatakunu masya Allah an takun. Lalu kehilafahan ala minhajin nubuwah eksis sepanjang masa yang dikehendaki oleh Allah, eksis. Ya, 30 tahun. Kemudian summa takunu mulkan adhan. Ya. Fatakunu masya Allah an takun. Datang ke khilafahan yang disebut dengan mulkan adhan. Kenapa mulkan adhan? Karena ada sedikit cara yang bukan cara, tapi ada akhlak di antara para khalifah waktu itu yang mirip dengan kerajaan, ada yang diwariskan gitu, beberapa orang terjadi. Tapi proses pengangkatannya persis seperti yang dilakukan di era Khulafaur Rasyidin, yakni bai'at. Oleh karenanya maka mulkan adhan ini juga disebut sebagai masa kekhilafahan. Ini eksis paling lama nih. Fatakunu masyaallah an takun. Tapi summa yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Jadi kalau mulkan adhan itu kesamaannya dengan tadi yang pertama, khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama, kesamaannya adalah dari sama-sama mengurus negara dan rakyat berdasarkan kitabullah wa sunnati rasulih. Itu sama persis. Hanya ada sedikit, makanya disebut mulkan adhan tuh, hal yang kurang bagus. Itu ada yang sistem mewariskan ke anaknya. Di situ doang, jadi kayak raja, makanya disebut mulkan. Tetapi tetap disebut khilafah karena pengangkatannya melalui bai'at. Nah, ini eksis nih. 13 abad kurang lebih ya, dikit. Kemudian ini diangkat oleh Allah. Datanglah masa selanjutnya, summa takunu mulkan jabriyah. Datanglah model kepemimpinan raja yang diktator, jabriyah. Nah ini yang jabriyah ini beda banget dengan khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama. Dari sisi apa? Sisi satu,
penerapan hukum yang dipakai. Udah bukan Quran Sunnah lagi. Yang kedua, pengangkatan pemimpinnya bukan lagi berdasarkan baiat ahlul hilli wal aqdi, para ulama, tidak. Tapi pemilihan umum yang melibatkan semua orang yang berumur 17 tahun ya kalau di negeri kita. Mau muslim, mau kafir, mau taat, mau maksiat, ikut milih semua. Nah, nimbulkan Jabriyah. Jadi pemerintahannya sudah tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan sunnah Nabi SAW. Maka akhirnya terjadilah kekacauan, krisis, segala macam. Dan itu terjadi saat ini, ikhwah fillah, saat sekarang. Oleh karena itu maka kalau ada yang mengatakan situasi sekarang ini harga mati tidak boleh dirubah, Masya Allah, jungu dia batu. Maksiat kok harga mati, krisis kok harga mati. Maksiat itu harus dirubah, krisis itu harus dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Ya kita sambut apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dibisarahkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita sambut agar kita punya nilai. Karena sebenarnya kita berjuang menyambut, menegakkannya ataupun menghalang-halanginya, khilafah demi Allah pasti tegak. Cuma salahnya kita ingin punya nilai di situ, ya, punya peran di situ. Baik, oleh karena itu maka ya sebenarnya dalil tentang wajibnya khilafah itu udah final ya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dan para ulama. Kalaupun sekarang ada yang berbeda, itu soal beda pendapatan ya, bukan perbedaan pendapat, tapi soal beda pendapatan. Kalau aku berjuang, kalau aku mengatakan khilafah wajib, aku nggak dapat apa-apa nih dari rejim, begitu biasanya. Nah, tapi kalau aku menentang khilafah, maka aku dapat dari rejim ya, dari oligarki, dari para cukong, koruptor itu dapat. Baik, oleh karena itu maka di sini saya hanya sekedar ingin menyampaikan saja, menguatkan ya dalil tentang wajibnya khilafah, meskipun sebenarnya sudah final, nggak ada lagi perikhtilafan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menguatkan lah bagi orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman gitu. Jujur dengan dalil. Baik. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat as-saimin was-saimat rahimakumullah. Beberapa saja ya, memanfaatkan waktu yang ada. Yaqulu al-Jarjani, nasbul imami min atammi masalihil muslimin wa a'dhami maqasidid din. Imam al-Jarjani mengatakan bahwa pembaiatan imam atau khalifah itu adalah sempurnanya kemaslahatan kaum muslimin dan seagung-agungnya maqasiduddin, tujuan daripada agama. Bahkan kemudian yang kedua, yaqulu Ibnu Taimiyah fi kitabih As-Siyasati Syar'iyyah wa Majmu'il Fatawa, yajibu an yu'raf anna wilayata amrin nas min a'dhami wajibatid din. Bal la qiyama lid-dini illa biha. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wajib diketahui bahwa sesungguhnya urusan pemerintahan manusia ini termasuk agung-agungnya kewajiban agama. Bahkan agama tidak akan tegak tanpa pemerintahan. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajati ba'dihim ila ba'din. Karena Bani Adam itu kemaslahatannya tidak akan terwujud tanpa adanya perkumpulan. Satu sama lain membutuhkan. Nah, wala budda lahum indal ijtima' minal hajati ila ra'sin. Bicara tentang perkumpulan banyak manusia, maka hal yang wajib adalah harus adanya pemimpin gitu. Pemimpin.
Bahkan beliau mengatakan lagi, wa li'anna Allah Ta'ala aujabal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa la yatimmu dzalika illa biquwwatin wa imarah. Kenapa harus ada pemerintahan? Pemerintahan yang syar'i tentunya, pemerintahan yang menerapkan syariat Allah tentunya, bukan pemerintahan sekuler ya. Kata beliau, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan sempurna illa biquwwatin, kecuali dengan kekuatan, wa imaratin, dan pemerintahan. Baik. Selanjutnya, kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala. Selanjutnya ini. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi khutbatih hina mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waliya al-khilafata min ba'dih. Ala inna Muhammadan qad mata wa la budda li hadha ad-din mimman yaqumu bihi. Sahabat Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat dan di saat beliau sudah dibaiat menjadi pengganti penerus Rasulullah, beliau berkhutbah. Ini khutbah yang pertama, ini terkenal banget, populer banget. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Karena beliau bukan Tuhan. Wafatnya beliau meninggalkan satu tugas yang wajib. Apa? Agama ini harus ada yang ngurus. Yang ngurusnya siapa? Ya wakilnya Rasulullah di posisi sebagai kepala negara. Itulah khalifah namanya. Kemudian berikutnya, wa qala Asy-Syaikh At-Thahir Ibnu Asyur fi Ushulin Nizam al-Ijtima'i fil Islam. Ya, Syekh Ibnu Asyur mengatakan, fa iqamati hukumatin amatin wa khasatin lil muslimina aslun min usuli tasyri'il Islam. Jadi menegakkan pemerintahan yang umum dan yang khusus bagi kaum muslimin sedunia itu merupakan pokok dari pokok-pokoknya syariat Islam. Jadi kalau pemerintahannya nggak ada, ini pokoknya agama nggak ada. Ibarat pohon ini, akarnya nggak ada, tumbang dia, mati dia. Dan di sebelah sana itu ada 2 pohon yang mati, ternyata karena akarnya memang sudah mati. Jadi ini aslun min usuli tasyri'il islami. Ini pokok daripada syariat Islam itu adalah iqamatu hukumah. Jadi iqamatul hukumah, mendirikan pemerintahan. Baik. Beliau mengatakan sabata dzalik bidalaila katsiratin minal kitabi was sunnah balagot tawatur al-ma'nawi. Mimma da'a as-sahabah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Isra' bitajammu' wa tafawud liiqamati khalfin 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi riayatil ummatil islamiyah. Jadi dalilnya tentang ini tuh udah banyak dari ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sampai di derajat mutawatir makna. Dan termasuk sesuatu yang diperjuangkan oleh para sahabat, segera harus ada pengganti Nabi, harus ada penerus Nabi di posisi kepala negara. Gitu. Sahabat pun bekerja keras untuk mewujudkan itu. Dan sampai akhirnya di masa 3 hari, mereka sepakat membaiat Khalifah Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab ulama pesantren itu mengatakan, salah satunya ya kitab Asnal Mathalib, Sarah kitab Raudatul Talib, karangan Imam Zakaria Al-Ansuri mengatakan, para sahabat berijma bahwasanya umat Islam ini andai dibolehkan hidup tanpa khalifah, tanpa negara khilafah, itu waktunya cuma 3 hari saja. Lebih daripada 3 hari, maka seluruh kaum muslimin berdosa, kata beliau, kecuali orang yang terus berusaha mendirikannya kembali khilafah, menegakkan kembali khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Jadi yang tidak berjuang karena dosa semua, atau yang berjuang ingin menegakkan khilafah tapi manhajnya tidak dengan manhaj Nabi, misalnya angkat senjata, menyerang ya dengan senjata,
itu nggak masuk. Dia masih kena dosa. Atau orang yang katanya menegakkan khilafah, tapi melalui parlemen. Ini juga berdosa dia. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh diikuti. Ya, wudhu, sholat, maaf ke kamar mandi aja Nabi nyontohin. Ini ada perkara bagaimana mendirikan Islam yang kafah dengan cara menegakkan pemerintahan yang Islami, kok dengan cara beda dengan Nabi, begitu. Nah, pemirsa rahimakumullah, sampai disebutkan seperti itu. Jadi khilafah itu ijma para sahabat. Nah, berkenaan dengan ijma para sahabat, saya ingin mengatakan sebagai penutup ya. Kata Nabi, ini apa namanya? Khutbah Nabi, wasiat Nabi di haji wada. Ya, setelah itu Nabi tidak haji lagi karena dipanggil Allah Ta'ala. Nasihat ini, pesan ini membuat para sahabat gemetar mendengarnya. Apa kata beliau di penggalan khutbahnya setelah usikum bitaqwallah dan lain-lain? Kata Nabi, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur dari kalian, maka akan melihat perikhtilafan yang banyak. Betul, terjadi hari ini. 73. Semuanya akan tersesat, semuanya akan celaka, bahkan semuanya akan menjadi penghuni neraka. Kata Nabi, supaya kalian selamat di dunia, selamat di akhirat, menjadi ahli ridho Allah, ahli surganya Allah. Pegang cara ini. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khalifah. Orang-orang yang dalam hidayah, dalam petunjuk, al-mahdiyin, yang dibimbing oleh hidayah. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ini dengan gigi geraham, digigit gitu. Kalau mungkin dipegang dengan tangan akan lepas, digigit. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang disebut sunnati wa sunnatil khulafa. Sunnati artinya ahli sunnah. Sunnatil khulafa itu artinya al-jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang pola hidupnya ila yaumil qiyamah ikut Nabi dan ikut para khulafa, ikut para sahabat. Soal imannya, soal ibadahnya, soal akhlaknya, plus soal pemerintahannya, soal berpolitiknya, soal bernegaranya. Maka kalau hari ini ada orang yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi hanya nyontok Nabi di sholat dan wudhunya saja, politiknya nilu demokrasi, bernegaranya ikut sekuler, liberal, nggak ikut Nabi dan ikut sahabat, ini namanya aswaja palsu. Ya, kalau aswaja yang asli itu ya tadi, ma ana alaihi wa ashabi, ikuti sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kenapa Nabi tidak menyebut wa sunnati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali? Padahal Nabi tahu, dikasih tahu oleh Allah ini orang-orangnya nih. Kenapa tidak menyebutkan namanya, tapi disebutkan gelarnya wa sunnatil khulafa? Itu tidak lain agar umat ila yaumil qiyamah sadar sesungguhnya umat Islam ini berkewajiban punya khalifah. Kalau tidak punya khalifah, tidak ada khilafah, syariat Islam bercecer. Sholat banyak ditinggalkan, puasa banyak ditinggalkan, yang haram-haram dikerjakan. Zina, korupsi, jual aset negara, membunuh, membegal, semua hari ini terjadi. Oleh karena itu maka kembali lagi, mudah-mudahan bulan Ramadan ini Allah takdirkan, karena Allah Maha Kuasa, menegakkan khilafah di bulan ini. Atau paling tidak ini adalah Ramadan terakhir tanpa khilafah. Kenapa demikian? Karena antara puasa dengan khilafah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana tadi bilang, syariat dan khilafah tidak bisa dipisahkan. Ya, syariah sebagai hukumnya, khilafah sebagai institusi pelaksana hukum syariah. Sekian dan demikian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.